Sehat. Alhamdulillah, subhanallah ya. Nah, untuk hari ini kita akan mengikuti bimbingan kelompok ya bersama Ibu Sania dari Universitas USK ya. Di sini Ibu Sania ini akan menjelaskan tentang manajemen waktu ya. Materi kita pada hari ini manajemen waktu. Nah, semoga nanti ketika Ibu Sania jelaskan itu kalian itu mendapat ilmu yang baru, ya, informasi yang baru dan bisa dikembangkan ya di dalam diri kita masing-masing supaya nanti kita lebih ke depannya lebih berkualitas dalam belajar. Ya, Nak ya? Nah, silakan Ibu Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama Ibu Sania Sani. Ibu magang di SMP Perkembangan sekarang ini selama 3 bulan ke depan. Jadi hari ini anak-anak Ibu gimana nih kabarnya? Baik semua? Baik ya, alhamdulillah. Udah pada sarapan semuanya? Udah ya. Jadi hari ini Ibu bakal bahas tentang manajemen waktu. Anak-anak itu udah dari tahu nggak nih secara garis besar manajemen waktu itu apa? Belum. Oke. Jadi manajemen waktu itu adalah cara kita untuk memanage waktu kita. Misalnya cara kita untuk buat supaya aktivitas kita itu teratur dan terlaksana itu secara efisien. Jadi kalau ibu mau tanya sama kalian ada nggak yang per harinya itu misalnya buat to-do list gitu? Tahu to-do list nggak? To-do list itu kan misalnya kalian dari malamnya kalian buat nih kayak saya besok pagi jam 7 sampai jam 8 siap-siap ke sekolah. Terus nanti jam 8 sampai jam 9 kalian bakal jam 8 ke 9 misalnya mau ngapain nih gitu. Kalau misalnya di luar nggak pernah ada yang buat itu nggak? Menurut kalian itu membantu kalian nggak untuk kehidupan sehari-hari? Misalnya jadi teratur waktunya gitu, membantu ya? Oke. Berarti kan kalian sudah tahu nih secara garis besar gimana manajemen waktu itu kan? Terus biasanya kalian merasa keseharian kalian itu udah teratur atau belum? Belum. Kenapa tuh kalian merasa belumnya? Kenapa? Coba aja orang nggak yang mau jawab misalnya kayak nggak teraturnya karena lalu itu misalnya banyak waktu kosongnya, apa kita mau? Ya coba nggak tahu sih orang. Ada nggak? Oke. Siapa namanya? Pemeriksaan. Oke. Gimana? Kenapa merasa banyak main game? 24 jam main game. Jadi makannya, sholatnya Tunda dulu. Jadi main game. Kenapa gitu? Demi push effort. Demi push effort. Sholatnya juga diturunin. Hari ini ada sholat subuh nggak? Nanti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya gimana? Sholat nih. Kenapa nggak sholat? Karena mau main game. Oke. Berarti dan Isa kita udah dapat satu nih. Yang dari anak-anak perempuannya ada nggak satu orang? Siapa yang mau? Oke, ini kan ibu belum kenal sama anak ibu sesuatu. Boleh buka perkenalan dulu dari sebelah kanan ibu. Rizky. Kelas berapa? Kelas 9. Laura, siapa siapa? Andin. Coba abangnya. Nama mau ikut kelas berapa? Kelas 8. Kelasnya? Terakhir. Kita udah ngalamin. Oke, tadi kan kita dengar dari Ian kalau dia kurang bisa mengelola waktunya karena apa tadi Bang? Karena kebanyakan main game.
Jadi di sini Ibu ada beberapa tips supaya kalian bisa mengelola waktu kalian dengan bagus, supaya manajemen waktu kalian itu bagus. Nanti supaya ke depannya ke kehidupan selanjutnya itu kalian SMA, kalian kuliah, kalian kerja, manajemen waktu kalian jadi bagus, jadi tertata gitu. Jadi yang pertama itu ada kalian tuh nggak ke distract gitu, saya nggak tergoda ke hal-hal kecil. Misalnya kalian lagi nyapu di rumah, terus tiba-tiba kalian lihat di meja, mejanya berantakan, kalian jadi berantakan, kalian jadi apa namanya, mau dari meja, bersihin meja, sedangkan nyapunya udah kalian tinggalin. Itu nggak bagus karena kita itu harus menyelesaikan pekerjaan satu persatu gitu. Coba kalian buat ke depan lagi, jangan bersender di dinding. Coba siapa tadi Danis? Oke. Udah. Jadi kita tuh nggak boleh mudah ke distract sama hal-hal kecil waktu kita lagi kerjain hal utamanya. Terus yang kedua itu ada kalian itu bisa membuat to-do list. Jadi to-do list itu yang kayak tadi di awal Ibu tanyain sama kalian. Misalnya kalian jam 8, kalau misalnya hari Minggu itu kan jam 8 sampai jam 9 mau olahraga. Terus jam 9 sampai jam 10 membantuin mama gitu. Itu dapat membantu kehidupannya sehari-hari supaya kalian waktu menjalaninya kalian merasa oh teratur kok kayak gitu. Berarti kalau gue lewat dari jam 9 boleh di stop dulu nih, langsung bantuin mama gitu. Habisnya nanti kalau misalnya malam setelah maghrib dari jam 7 sampai jam 8 tuh misalnya mau ngaji, habisnya mau ngerjain tugas gitu. Terus ada kalian itu harus punya prediksi, kalian tuh harus punya apa ya namanya, misalnya jam 9 tuh aku harus sudah selesai gitu. Jam 9 tuh emang semua tugas, semua yang harus dikerjain harus sudah selesai semuanya supaya nanti waktu kalian tuh nggak keteteran. Jadinya kalian nggak udah ini yang ini belum dikerjain, terus yang ini juga belum dikerjain gitu. Ada gitu. Misalnya PR nih, kalian udah buat PR ada nggak? Ada. Kenapa suka udah buat PR? Males. Karena ngerasa masih banyak waktu di depan kan. Nah, itu tuh nggak bagus karena kita kan nggak tahu ke depannya bakal ngapain aja, bakal ada hal apa aja gitu. Misalnya hari ini kasih PR, usahain malamnya langsung dikerjakan. Usahakan malam itu langsung dikerjakan supaya nanti waktu minggu depannya kalian tinggal ngumpulin aja. Jadi waktu malam ke sekolah itu nggak mikir kayak iya PR-nya belum dikerjain itu. Apalagi nanti buat di sekolah, ada nggak yang PR-nya ngerjain di sekolah karena udah lupa? Ada. Ada yang namanya itu misalnya kalian kayak tadi tuh, kalian nunda satu kerjaan kan, itu tuh bakal menimbulkan satu masalah yang lain. Kalian nunda PR matematika, terus besokannya dikasih nih PR bahasa Indonesia, jadinya kan bingung. Itu tuh di hari yang sama, jadinya kalian kayak ini harus kerjain yang mana duluan ya? Karena kalian tuh udah bingung nih, misalnya kalau kayak yang matematika belum siap, terus tambah yang PR bahasa Indonesia lagi, kalian jadinya bingung, stres yang kayak mau ngerjain ini tapi nanti yang bahasa Indonesia ketinggalan gitu. Terus kita tuh nggak bisa mengerjain sesuatu dalam satu hal. Kayak tadi Ibu bilang, misalnya kalian lagi nyapu, terus tengok meja yang berantakan, kalian kerjain sini juga, itu tuh nggak bisa. Karena kita kan cuma punya 2 tangan, kita cuma punya 2 kaki. Jadi usahain kali kerjaan itu satu kayak gitu. Misalnya hari ini kalian mau ngapain, ini pulang sekolah ini kalian udah tahu nggak? Misalnya mau ngapain, pulang sekolah mau ke rumah kawan, mau kerjain tugas, udah nggak? Udah tahu mau ngapain? Mandi sungai. Mandi sungai. Kenapa mandi sungai? Karena lagi musim hujan. Karena air sungai lagi naik. Jadi mandi sungai. Iya. Ada, kalau misalnya ada tugas kayak mana? Dikerjainnya kapan? Besok. Nanti malam kan dikerjainnya. Enggak, besok sama kawan-kawan. Oh sama kawan-kawan, jadi kerja kelompok jatuhnya. Di sekolah. Oh di sekolah. Itulah tanda ya manajemen waktunya tuh nggak bagus. Jadinya kan nggak bisa ngatur waktu kalian. Coba waktu untuk mandi sungainya itu diganti dengan mengerjakan PR bersama teman. Nggak bisa. Kan bisa. Kenapa nggak bisa? Mandi sungai nomor 1, nomor 2 sama saya. Nomor 2 boleh, tapi itu kan namanya udah ada prioritas kan. Berarti setelah mandi sungai harus bisa langsung mengerjakan tugas sekolah gitu. Dia anak ibu yang kayak mana? Pulang sekolah lagi mau nongki Bu sama kawan gitu.
gitu. Nggak ada. Jadi mau pulang ke rumah semuanya. Berarti kalau ada PR bisa langsung dikerjain ya itu. Bagus. Ada. Terus kita itu kan misalnya nih, kalian punya satu aktivitas, terus kalian merasa kayaknya aktivitas ini tuh memakan waktu yang banyak kayak gitu. Misalnya kalau contoh kecilnya kalian misalnya dikasih tugas prakarya, biasanya prakarya tugasnya kan besar-besar kan, misalnya kayak disuruh buat kerajinan ini, gitu, misalnya kerajinan dari stick es krim, itu kan makan waktu yang banyak kan. Nah usahain kerjaan yang memakan waktu banyak itu kalian taruh di terakhir, di to-do list kalian. Jadi nanti kalian setelah ini kalian buat to-do list itu tuh usahain buat di terakhir. Kenapa di terakhir? Karena itu kan memakan waktu banyak. Kalau misalnya kalian taruh itu di tengah-tengah, jadinya kalian nanti cara nih kerjaan yang seharusnya kalian kerjain di jam 4, tapi karena si kerajinan itu belum siap, jadinya bergeser terus jadinya nanti berantakan manajemen waktu kalian gitu. Sampai sini ada yang mau ditangkap nggak dari yang ibu sampaikan? Sudah. Oke. Nanti di akhir ibu bakal tanya kesimpulan dari kalian ya. Terus selama kalian membuat manajemen waktu itu, usahain kalian melaksanakannya dengan santai, dengan tersenyum, kayak dengan relax, betul. Jadi kalian usahain tuh kalian nyaman sama apa yang kalian kerjakan. Oke, sekarang ibu mau nunjukin satu video, kalian mau nonton nggak? Boleh. Tentang manajemen waktu, supaya kalian lebih ngerti juga nih kayak manajemen waktu itu gimana sih. Jadi udah ada videonya, jadi ibu mau, ini kan sekarang ibu tampilin nih videonya. Ibu mau nanti setelah kalian nonton, kalian satu persatu nyimpulin dari video ini. Boleh ya? Boleh? Boleh kan? Boleh. Selamat menonton.
Dan kita kan udah nonton nih tadi videonya, bagus kan videonya. Jadi di video itu kayak ngejelasin bahwasanya manajemen waktu itu banyak kaitannya sama kehidupan sehari-hari kita. Kayak tadi kesepakatan di awal sebelum nonton itu kan mau ada 2 orang dari cewek 1 cowok 1 yang mau menyimpulkan dari video yang udah kita tonton. Siapa yang mau coba? Siapa? Oke, coba bisa duluan. Karena manajemen waktu itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, boleh. Dari siapa? Kakak dari. Boleh ya, betul. Jadi itu pentingnya kita menerapkan manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari kita supaya lebih teratur, terus tertata gitu apa yang mau kita laksanain. Oke, ini dengan yang tadi, sekarang ibu yang menyimpulkan nih dari materi kita hari ini. Jadi manajemen waktu itu bukan hanya dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita, tapi itu juga harus diterapkan. Kenapa harus diterapkan? Supaya kita nggak bingung mau ngerjain apa duluan. Supaya kita tahu mana prioritas kita dalam kehidupan sehari-hari, mana yang harus kita lakuin lebih dulu, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita kayak misalnya kita geser dulu nih kepentingannya karena ada yang lebih prioritas itu. Jadi dengan adanya bimbingan kita hari ini, semoga anak-anak ibu dapat manfaat dari bimbingan kita, dapat memahami apa itu manajemen waktu. Coba anak ibu fokus dulu. Nah, semoga itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Mungkin bisa dengan hal kecil, mungkin bisa buat judul dulu setiap hari atau enggak kayak waktu malam sebelum tidur langsung pikirin kayak besok berarti pagi-pagi aku harus siap-siap ke sekolahnya jam segini. Terus waktu nyampe sekolah mau ngapain? Mungkin mau sarapan dulu di sekolah. Terus selama belajar harus fokus ya itu. Nanti kalau sekolah mau ngapain gitu. Jadi bisa diterapkan dengan hal kecil dulu. Baik, sekian bimbingan kita hari ini. Terima kasih kepada anak ibu yang sudah mau berpartisipasi sama ibu, yang udah mau datang ke LMK hari ini. Terima kasih sekali ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.